Oke, baik teman-teman semuanya. Tahu nggak teman-teman? Wakil Presiden kita, Gibran Rakabuming Raka, selalu menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena setelah dilantik menjadi Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka selalu gercep, cekatan, tanggap, dan blusukan kemana-mana. Ada daerah yang terkena bencana, langsung turun tangan Gibran ke lapangan ya. Ini membuat lawan politiknya makin ketar-ketir karena menganggap Gibran hanya pencitraan untuk pemilu Pilpres ke depan di tahun 2029. Ya sah-sah saja itu ya. Apalagi Gibran belum lama ini sudah dipecat dari keanggotaannya dari partai PDIP. Nah tentunya partai-partai yang lain welcome dan sangat menerima kedatangan Gibran Rakabuming Raka. Seperti apa video selanjutnya? Mari kita simak video Opung Parbelak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham, oke? Coba kalian lihat dulu wakil presiden kita yang satu ini. Gimana penilaian kalian? Lebih cekatan kan dari wakil presiden yang sebelumnya? Iya. Ya bukannya nggak suka aku sama wakil presiden yang sebelumnya, bukan. Cuman sama yang ini lebih suka. Coba kalian lihat dulu, pernah nggak dia itu pakai sarung kemana-mana? Enggak kan? Kemana-mana dia pakai celana panjang. Ini menandakan bahwasanya memang dia nggak bisa nggak diam, harus bergerak. Harus bergerak. Itu dia. Aku disclaimer juga ya. Jangan sampai kalian bilang, oh Pung ini menghina wakil presiden sebelumnya. Tidak. Ya. Karena tadi itu cuma opening. Jadi terpantau media, Mas Gibran, wakil presiden kita, sedang memantau bagaimana situasi di lapangan pasca banjir bandang yang ada di Kabupaten Sukabumi. Ya, jadi kami mengucapkan turut berduka cita ya jika ada saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam di sana. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan juga setiap kebutuhannya boleh menjadi perhatian pemerintah. Amin. Dan tahu nggak kalian ya, ketika Mas Gibran ini memantau situasi di lapangan, para bebencinya mengomentari apa? Untuk apa turun langsung ke lapangan? Kan bisa kirim anggota. Iya. Ya, ada lagi yang lebih parah komentarnya itu, apa dibilangnya? Sama ya kayak bapaknya sama-sama pencitraan. Kalapa, lepet pulut. Ku bilang sama kau, yang namanya presiden, wakil presiden, ya memang harus terjun ke lapangan ya untuk memantau bagaimana situasi rakyatnya. Ini malah kau hina-hina wakil presiden. Nampak kali kau nggak pernah puas punya wakil presiden sebelumnya. Nggak boleh begitu kawan ya. Jadi yang namanya wakil presiden ya, bisa kukatakan ya, inilah aku punya wakil presiden rasa presiden. Aktif kali, bahkan bisa dikatakan hiperaktif. Udah di atas aktif. Ya, jadi mana ini para pembencinya yang bilang Gibran nggak bisa kerja lah, Gibran paling melangak pelongok lah, Gibran itu cuman taunya nompang tenar doang sama bapaknya. Enggak, inilah buktinya. Itu dia. Dan di sini dia ingin membuktikan bahwasanya pengalamannya jadi wali kota Solo itu cukup untuk membuatnya menjadi wakil presiden yang terbaik untuk bangsa ini. Keren. Kabarnya katanya Bapak wakil presiden kita ini beserta juga dengan bapaknya dan mamanya baru saja diberhentikan sama si Hasto. Padahal setahuku kalau untuk Gibran sendiri kan kemarin kan sudah mengeluarkan keputusan sebelum jadi wakil presiden, dia sudah mengundurkan diri kalau nggak salah ya kan. Mengundurkan diri dan juga sudah memberikan kartu KTA kan. Ya jadi yang dibilang si Hasto itu Bapak Joko Widodo dan keluarganya siapa? Jangan bilang Bapak Joko Widodo dan keluarganya sudah tidak dianggap lagi di PDIP. Bilang aja Bapak Jokowi beserta istrinya. Keluarga yang mana? Kaisang dia ketua umum PSI, otomatis istrinya ngikut dia. Gibran kemarin sudah mengundurkan diri dari PDIP, otomatis istrinya ngikut dia.
Jangan terlalu dibesar-besarkan lah. Bilang aja Bapak Jokowi dan istrinya sudah tidak dianggap lagi di PDIP. Gitu. Ya. Enggak aja si Hasto ini. Selalu membesar-besarkan yang kecil. Sama kayak Mak Erot. 11-12 sama Mak Erot. Selalu memperbesar yang kecil. Ya, jadi katanya sekarang ini banyak partai yang mengincar orang ini. Ya, Bapak Joko Widodo sendiri ya kan, Gerindra mengincar, PAN mengincar, Golkar mengincar, semuanya mengincar. Itulah dia, biar tahu kalian ya, yang menunjukkan bahwasanya seseorang kalau udah punya kualitas dikejar-kejar, nggak perlu congor besar di depan media. Kami lebih besar daripada Mulyono. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ini khusus kita bicara dengan Mas Gibran dulu ya. Kalau Bapak Joko Widodo kan udah besar, udah bisa menentukan arah pilihan. Kalau Mas Gibran ini kan karena dia masih muda ya, kita kasih masukan lah ya kan. Jadi kan Mas, kalau bisa dikatakan untuk Bapak Joko Widodo beserta juga dengan Mas Gibran ini, arah kemana mereka akan pindah kan belum jelas kan begitu. Walaupun kemarin Golkar itu sudah dalam tanda kutip menguningkan ya Bapak Gibran ya ketika mau mencalonkan diri sebagai presiden. Kalau untuk surat tugas sih sebetulnya partai apapun bisa. Walaupun dia bukan kader, bisa saja memberikan surat tugas dia untuk menjadi kepala daerah atau kepala negara kan begitu. Jadi begini ya, ada banyak pihak mengatakan bahwasannya Gibran itu sebaiknya masuk Gerindra saja, lebih baik masuk PAN saja, lebih baik masuk Golkar saja kan begitu ya, pasca dia keluar dari PDIP. Jadi begini ya, kalau aku berpendapat Gibran nggak usah di Gerindra. Karena apa? Gerindra itu sudah cukup besar. Itu yang pertama. Loh, maksudmu Pung, partai yang lain nggak cukup besar Pung? Betul cukup besar, sama-sama cukup besar kan begitu. Yang kedua, Gerindra sudah punya wakilnya, yaitu Presiden ya Bapak Prabowo, yang menjadi bagian paling penting dari Gerindra ya. Yang bisa dikatakan ya sudah brandingnya Gerindra itu ya Bapak Prabowo Subianto kan begitu. Jadi sudah ada keterwakilan Gerindra untuk di pemerintahan. Kalau menurutku dia cari partai yang lain saja. Oke. Kalau misalnya Bapak Gibran ini mencari partai yang lain, sebaiknya masuk yang mana? Kalau PSI kayaknya nggak mungkin lah. Ya kan? Kasar katanya ya PSI bisa dikatakan ya masih terlalu kecil untuk dimasuki seorang Gibran gitu. Itu yang pertama. Yang kedua ya ketua umumnya kan adiknya. Ya bisa dikatakan manfaatnya nggak terlalu besar, nggak terlalu signifikan kalau dia masuk PSI. Karena apa ya, mau nggak mau dia kalau misalnya mencalonkan diri lagi jadi presiden, ya sudah pasti dong PSI sama dia ya kan. Tanpa mengecilkan PSI ya, Gibran itu seharusnya ya sebaiknya mengambil posisi ya untuk masuk ke dalam partai yang besar ya. Karena apa? Karena proyeksinya ini 2029 bos. Ya, jadi ada beberapa hal ya kenapa Gibran itu harus masuk ke partai politik. Yang pertama itu ya sistem kepemimpinan atau sistem di dalam berpolitik di Indonesia itu bisa dikatakan hampir 90%, bahkan 95% itu akomodirnya itu ya akomodasinya itu harus partai politik gitu ya. Jadi bisa dikatakan jarang-jarang sekali calon atau keterwakilan rakyat dari dari calon independen itu bisa memenangkan pertarungan di pilkada atau pilpres gitu loh ya. Jadi jarang sekali itu. Kalaupun ada ya satu di antara sekian banyak lah. Kan begitu. Yang pertama seperti itu ya. Jadi yang pertama alasan Gibran harus masuk partai politik karena partai politik adalah sebuah organisasi yang memang betul-betul masuk ke dalam sistem
kan gitu, di dalam bernegara, apalagi di dalam berpolitik. Yang kedua, Gibran harus masuk partai politik karena dia tidak boleh lupa bahwasanya ketika dia digait oleh Bapak Prabowo waktu itu, ya, dia itu karena dia anaknya presiden. Jadi bisa dikatakan punya pengaruh besar atas nama bapaknya. Kan begitu. Jadi waktu itu kalaupun dia tidak masuk di dalam sebuah partai, itu nggak masalah. Ya, tapi kalau untuk nextnya ketika dia akan bertarung contohnya di Pilpres ataupun sekali lagi menjadi wakil presiden, calon wakil presiden dari Bapak Prabowo, ya, untuk meningkatkan nilai bargainingnya itu harus ada partai politik yang menaunginya, kan begitu, harus ya, supaya legitimasinya itu lebih kuat lagi, ya. Benar. Itu kalau menurutku, ya, karena memang bisa dikatakan kalau untuk pamor itu bisa pudar kalau misalnya dia tidak dinaungi oleh partai. Partai politik, gitu dia, ya. Baru yang berikutnya itu dia perlu mesin, gitu, ya, dia perlu mesin. Ketika dia bergabung dengan salah satu partai politik, ya, partai politik itu pasti dia akan kolaborasi dengan partai lainnya, dan bisa dikatakan pekerjaannya akan lebih ringan. Kita nggak tahu loh tahun 2029 dia akan masuk jadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi aku berharap kalaupun Bapak Prabowo diberikan kesehatan, kekuatan, untuk nextnya itu calon wakil presidennya juga tetap Bapak Gibran Rakabuming Raka. Setuju ya. Iya. Itu dia, ya. Jadi karena kita lihat bagaimana efeknya. Dan aku optimis, ya, Bapak Prabowo, ya, beserta dengan Bapak Gibran periode 2004-2009 ini mereka akan menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai presiden dan wakil presiden. Itu bisa dikatakan mereka akan berjalan bersama-sama. Kalau selama ini kan enggak, ya, maaf, I'm sorry, ya, kecuali Yusuf Kala, wakil presiden yang lainnya itu kayaknya cuman hiasan. Cuman menjadi vote getter doang. Ya nggak masalah, itu namanya juga politik kan begitu. Cuma kalau Yusuf Kala, ya, itu memang aktif, bahkan terlalu aktif juga. Makanya kemarin itu di periode pertama Bapak Jokowi bersama Yusuf Kala itu mereka ada kurang kecocokan gitu loh. Karena apa? Karena di satu sisi Bapak Jokowi tipikal pekerja, Yusuf Kala juga tipikal pekerja, kan begitu, ya. Jadi Bapak Yusuf Kala ini bisa dikatakan sempat seolah-olah dia menganggap dirinya itu lebih tinggi dari Bapak Presiden Joko Widodo kala itu, kan begitu. Makanya di periode kedua nggak mau lagi Bapak Joko Widodo menggait si Yusuf Kala. Karena udah nampak motivasinya. Itu dia. Tapi kalau untuk Bapak Wakil Presiden kita yang satu ini, aku jujur lah, ya, baru ini aku bisa merasakan kehadiran Wakil Presiden di tengah-tengah masyarakat. Betul. Iya, itu teman-teman, ya. Itu dia. Lo emang Yusuf Kala kemarin apa, Bung? Iya, memang, tapi nggak terlalu terasa. Lebih terasa yang sekarang. Gitu. Apakah Bapak Prabowo takut kehilangan pamor ketika Bapak Gibran Rakabuming Raka, ya, menunjukkan muka ke permukaan? Kurasa enggak. Karena apa? Karena Bapak Prabowo tahu, ya, secara, ya, dia itu harus fokus bagaimana bagaimana memajukan perekonomian skala besar, kebudayaan skala besar, pendidikan skala besar, ya, dan dia harus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang lainnya, kan begitu, sebagai pembantu. Nah, wakil presiden ini bisa dikatakan hal-hal mana yang tidak terjangkau oleh Bapak Prabowo. Nah, Mas Gibran turun tangan. Itu dia. Ya, contohnya seperti turun ke lapangan memantau bagaimana situasi masyarakat yang terkena dampak banjir. Setelah itu masalah makan gratis. Aku rasa kalau misalnya untuk hal-hal seperti itu ya, kalaupun kemarin-kemarin Bapak Joko Widodo turun tangan langsung, kurasa sekarang itu nggak perlulah Bapak Presiden turun tangan langsung. Kan udah ada Mas Wapres. Iya. Itu dia, ya. Jadi betul, ya, kalau Bapak Prabowo sama Bapak Gibran ini, itu bisa dikatakan tipikal pemimpin yang pemikir.
Yeah. Baru yang kedua tipikal pemimpin yang eksekutor gitu loh. Jadi cocok dua-duanya itu. Jadi sama-sama kerja. Yang satu bekerja dalam skala besar, yang satu bekerja untuk hal-hal yang lebih detail, kan begitu. Jadi sama-sama bekerja. Aku masih ingat dalam satu wawancara, ya, ada kemarin itu orang dekatnya Bapak Jokowi, ya, itu mendapat masukan bagaimana kalau memasangkan Ganjar dengan Anies Baswedan. Ganjar jadi calon presiden, ini jauh hari ya. Ganjar jadi calon presiden, Anies Baswedan jadi calon wakil presiden. Nah, dimintalah tanggapan dari Bapak Joko Widodo. Lalu Bapak Joko Widodo berkata apa? Terus nanti yang kerja sopo? Semuanya pandai ngomong. Ya, makanya bangsa Indonesia ini ya nggak perlu seorang pemimpin yang cuma pandai ngomong. Gitu loh, lihatlah itu Jawa Tengah, ya, nggak meningkat secara signifikan secara ekonominya. Oleh karena apa? Gubernurnya kemarin kebanyakan ngomong. Makanya dibilang sama partainya, sama kawan-kawannya itu jadi kandang bansos. Gitu loh, ya, gimana teman-temanku yang dan juga saudaraku yang di Jawa Tengah, masih sakit hati kalian sama Deddy Sitorus? Kalian boleh sakit hati sama Deddy Sitorus, tapi sama si Ganjar jangan ya. Karena Ganjar pun juga merasa, iya kan? Dibilang Deddy Sitorus begitu, bahwasanya Jawa Tengah menjadi kandang bansos. Sini situ ngelihat siapa itu si Ganjar. Lampimu. Cocotmu raiso dijogo. Tapi cemana mau dibilang sama-sama ketua DPP. Itu dia. Inilah pembuktian sebetulnya Mas Gibran ini, ya. Begitu dia bagaimana dia aktifnya ketika dia menjabat sebagai wakil presiden. Nah, dan inilah sebetulnya jujur aja aku bilang, ya. Makanya aku bilang aku lebih suka kawan ini masuk ke partai Golkar. Karena apa? Ya. Jadi kan sekarang kan PDIP itu di posisi ranking pertama di legislatif, kan begitu. Posisi kedua itu Golkar, posisi ketiga itu Gerindra, kan begitu. Kalau Gerindra untuk saat ini mungkin kemungkinan besarnya 2029, ya, kalau misalnya tidak ada masalah di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, ya, bisa dikatakan Gerindra pun juga akan naik level. Ya kalau nggak bisa di ranking pertama, paling tidak ranking kedua, kan begitu. Nah, ranking keduanya siapa? Ranking keduanya saat ini kan Golkar. Bisa saja dia akan mengambil posisi Partai Golkar menjadi ranking kedua. Nah, sekarang Partai Golkar bagaimana? Yakin aku bilang sama kalian, kalau Golkar merekrut atau Golkar ada Bapak Gibran Rakabuming Raka di dalamnya, yakin aku 2029 mereka akan naik posisi pertama. Posisi pertama sekarang siapa? PDIP. Nah, PDIP di mana sekarang? Kalau bisa sama 2024, ya, tahun 2004 kemarin kita bikin dia masuk posisi ketiga. Itu dia. Ya, jadi bisa dikatakan ya ini sangat besar efeknya kalau Bapak Gibran ini masuk ke dalam Partai Golkar. Saya sangat setuju, karena apa? Partai Golkar itu bukan partai persorangan kayak yang dibilang Bapak Jokowi. Iya kan? Bagaimana Pak tanggapan Bapak setelah diberhentikan, ditanya wartawan kan, setelah diberhentikan dari partai PDIP? Ya itu kan partai persorangan. Ya kalau partai perorangan ya apa kata Ibu Kitu, nggak perlu dibicarakan di musyawarahkan. Ya udah, berhenti, maju, naik. Suka-sukanya lah sih itu kan begitu kan. Jadi kalau Golkar enggak. Kalau Golkar itu bisa dikatakan ya asasnya itu asas gotong royong, ya, tidak ada saham pribadi di situ, ya. Beda dengan Gerindra. Kalau bisa dikatakan yang saham-saham pribadi itu ya seperti Gerindra, PDIP, Gerindo. Nah, itu partai dengan saham-saham pribadi itu, kan begitu, ya. Tapi kalau misalnya seperti Golkar, PAN, ya, itu bisa dikatakan ya mereka itu lebih terbuka dengan dengan ide daripada kader-kadernya. Makanya nggak menutup kemungkinan kalau PAN nanti juga bisa menjadi partai yang besar. Iya, benar.
Itu ya karena gini, rakyat udah muak dengan sistem kekuasaan yang otoritarian, apa sih namanya? Otoritarian. Kalau yang tadi pura-puranya aku dah. Pura-pura Ya, jadi otoriter gitu loh. Kalau bisa dikatakan PDIP kan begitu. A kata Ibu Ketum ya A. B kata Ibu Ketum ya B. Makanya susah di sana gitu. Yang lainnya itu cuma petugas partai dan semuanya itu bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyenangkan Ibu Ketum. Banyak kali cerita ngomong, tanya sendiri sama Arteria Dahlan, dia yang bilang kayak gitu kemarin. Iya. Itu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan ya biasanya kalau yang seperti itu ya kalau misalnya ada kedekatan dengan Ibu Ketum jadi itu barang kan begitu. Iya. Tapi kalau Golkar enggak ya. Golkar itu enggak. Aku sih sebetulnya kalau secara organisasi ya, kalau kemarin itu kan karena memang Bapak Joko Widodo ada di dalam PDIP, makanya aku milih PDIP. Tapi kalau secara institusi, secara keorganisasian, aku tertarik dengan yang namanya Golkar. Entah nanti 2029 aku pilih Golkar, nggak tahu juga. Ya, itu dia. Ya, kalau bicara tentang konflik partai, ya semuanya itu punya konflik, kan begitu. PDIP pernah ada konflik internal, Golkar punya konflik internal, setelah itu Demokrat punya konflik internal. Tapi kalau Gerindra kayaknya nggak pernah deh. Kayak mana mau dibilang konflik internal? Semuanya ya kan di bawah kuasa Bapak Prabowo ya kan. Mana ada yang berani? Yang pertama dia jenderal, yang kedua saham dia paling besar. Walaupun itu partai ya bisa dikatakan Gerindra itu partai perseorangan kan begitu. Tapi Bapak Prabowo nggak pernah menunjukkan bahwasanya dia itu harus memaksakan kehendak terhadap para kadernya, tidak. Karena di dalam menjalankan roda partai, aku lihat Bapak Prabowo ini dia itu lebih kepada sinergitas gitu loh. Dengan Dasko iya, dengan Ruslan Rosani iya, dengan Sugiono iya. Pokoknya semuanya itu bisa dikatakan ya lebih kepada dia itu memberdayakan gitu loh. Dan dia pasti, dan aku melihat banyak testimoni ya, dia itu tidak pernah yang namanya ya kalau untuk hal-hal tertentu mungkin dia memberikan keputusan mutlak, tapi untuk beberapa kebijakan di dalam partai dia itu kayaknya lebih mempercayakan sama contohnya sama si Dasko gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ya apalagi kita tahu kan Dasko nggak pernah kayak Hasto nangis-nangis kan. Itu dia. Tapi kalau Golkar, aku jujur aja, ya cuman kelemahannya nanti kalau misalnya Golkar ini walaupun dekat dengan ketua umum partai, kalau memang masih bisa digoyang kiri kanan, itu goyang juga itu. Iya. Kan begitu, yang memilih ketua umum pun juga anggota kan begitu, kongres. Kan begitu, nggak ada sahamnya. Sampai sekarang pun juga siapapun ketua umum Golkar nggak pernah punya saham di dalam. Iya. Nasdem satu lagi, ya kan? Nasdem itu bisa dikatakan walaupun dia itu partai miliknya si Bapak Surya Paloh, tapi kita lihat juga ya itu sangat demokratis gitu loh ya, nggak kayak yang sebelah sana terlalu terlalu otoriter gitu. Tapi mereka mereka itu beranggapan bahwasanya mereka itu paling demokrasi. Sebetulnya cuma namanya aja itu Partai Demokrasi Indonesia. Ya, padahal di dalamnya itu gak ada demokrasi. Iya, betul. Coba bayangkan kalian ya, kalau misalnya ada kongres yang paling banyak ngomong siapa? Ibu Mega. Ibu Mega, betul. Iya. Kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan siapa yang menentukan? Ibu Mega. Makanya itu salah sebetulnya dikatakan itu partai demokrasi. Enggak, kalau namanya demokrasi ya harus ada suara mayoritas masyarakat yang berbicara di situ. Ini kan enggak. Apa-apa Ibu Ketum, apa-apa Ibu Ketum. Ya demokrasinya itu diberlakukan waktu kapan? Iya, waktu untuk pemilihan saja. Iya. Tapi sesungguhnya sadar nggak sadar kalian, sistem ya di dalam PDIP itu sendiri tidak ada demokrasi. Nggak. Sendiri sih melihat dan menilai ya dia bakalan moncer itu kalau dia masuk ke Partai Golkar. Ya karena memang sekarang begini ya kan, satu-satunya partai besar yang tidak punya
tidak punya tokoh otentik, ya, itu cuma Partai Golkar. Tahu kalian tokoh otentik kan? Ya, tokoh yang menggambarkan lembaga itu tersebut. Ya, Gerindra otentik, tokoh otentiknya itu ya Bapak Prabowo, PDIP Megawati, PKB itu Gus Imin kan begitu. Ya, kalau Golkar kan nggak ada gitu, walaupun ketua umum tapi tidak terlalu identik gitu. Bahlil itu Golkar itu Bahlil gitu, enggak gitu. Jadi bisa dikatakan yang memungkinkan Golkar lah. Jadi itu dulu dari Opung Belak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Oke, baik teman-teman semuanya, itu tadi ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Gibran ini cocok di Partai Golkar atau Gerindra atau partai yang lainnya ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.